Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Penggerak yang hebat. Perkenalkan, saya Albert Beni Sagita, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan IA atau sering disebut dengan inquiry apresiatif. Dengan menggunakan inquiry apresiatif, kita akan dapat mampu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan akan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Menggunakan inquiry apresiatif, di sini akan saya coba menggunakan namanya Bagja, BAGJA, yang terdiri dari B. Buat pertanyaan. Lalu A. Ambil pelajaran yang sudah ada. G. Gali mimpi apa yang ingin Anda wujudkan. J. Jabarkan rencana yang sudah direncanakan. A. Atur eksekusi aksi nyata apa yang akan kita laksanakan untuk perubahan yang akan kita lakukan. B. Buat pertanyaan utama. Di sini kita akan mencoba merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau kita impikan. A. Ambil pelajaran. Pada bagian kedua ini kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positifnya. G. Gali mimpi. Di sini kita menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran di sekolah kita. Setelah kita menggali mimpi, Bagja pada huruf J kita di sini kita artikan sebagai jabarkan rencana, di mana kita akan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi kita nanti. Pada bagian akhir huruf A, atur eksekusi. Kita akan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang mau ikut terlibat, bagaimana strategi dan cara-caranya, serta aksi-aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan dan bertahap. Visi guru penggerak, terwujudnya generasi pembelajar sepanjang hayat, religius, inovatif, mandiri, aktif, dan kreatif. Atau dengan kata akronimnya adalah PRIMA. Dari visi yang sudah kita tentukan, selanjutnya kita akan menentukan kalimat prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan di kelas melalui pemanfaatkan teknologi. Setelah menentukan visi dan kalimat prakarsa perubahan, kita akan coba memasukkan semua hal-hal tersebut ke dalam Bagja dengan BAGJA. B yang pertama, membuat pertanyaan utama. Di sini kami sajikan pertanyaan pertama, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan di kelas. Dari pertanyaan ini, kita menuliskan daftar tindakan yang akan kita lakukan. Misalnya, mencari tahu informasi tentang suasana kegiatan belajar di kelas yang efektif dan menyenangkan,
Selanjutnya kita mencari tahu inspirasi kegiatan yang dapat menumbuhkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan dari sekolah lain atau dari sumber lain, misalnya seperti di YouTube, internet, dan lain sebagainya. Ambil pelajaran. Dalam bagian ini, coba kita ajukan pertanyaan, kegiatan apa yang sudah dilakukan di kelas untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Contoh tindakan atau aksi nyatanya, kita bisa mendata kegiatan belajar yang sudah dilakukan di kelas tentang suasana belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya kita akan menggali mimpi. Kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa? Tindakannya, kita menggali pendapat atau keinginan dari siswa tentang kegiatan yang efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran, agar siswa merasa ikut merencanakan apa yang diinginkan selama kegiatan pembelajaran. Dari mimpi yang sudah kita rencanakan, kita akan menjabarkan rencana dari desain yang sudah kita buat dengan diawali dengan membuat pertanyaan. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan? Tindakannya, kita bisa membuat kegiatan yang menyenangkan dan bermakna untuk peningkatan hasil belajar siswa. Kita juga bisa memanfaatkan atau memaksimalkan iklan media dan sarana pendukung guna memperlancar kegiatan peningkatan hasil belajar siswa. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial, website, dan lain sebagainya untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan. Di bagian akhir kita akan melakukan atur dan eksekusi dengan beberapa pertanyaan. Siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut? Apa peran mereka? Bagaimana solusi jika ada kendala? Dan bagaimana cara mengevaluasi kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang efektif dan menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengajak siswa, rekan sejawat, tenaga kependidikan atau kepala sekolah, bahkan sampai ke orang tua untuk mendukung program tersebut. Kita juga memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa mereka lakukan. Lalu kita juga harus selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menemukan solusi jika terjadi permasalahan. Di bagian akhir kita lakukan evaluasi guna menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat dalam menyongsong program yang kita rancang tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.